Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap tersenyum karena Tuhan menyertai kita. Jumpa kembali dengan saya, Pater Dion Damis SWD, dalam refleksi harian Embun Sabda, Sabtu 28 November 2020. Refleksi kita hari ini bertolak dari dua bacaan suci hari ini. Kitab Wahyu bab 22 ayat 1-7 dan Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, seorang bapak pernah bertanya kepada saya tentang orang gila. Dia katakan, "Romo, apakah seseorang itu menjadi gila karena dia kurang berdoa? Apakah karena dia kurang beriman atau tidak memiliki Tuhan?" Pertanyaan yang cukup sulit, yang tidak bisa kita jawab hanya dengan iya atau tidak. Kita tahu bahwa ada banyak faktor yang membuat seseorang gila. Namun tak dapat disangkal pula bahwa seseorang menjadi gila karena stres tingkat tinggi, karena mungkin penderitaan hidup yang di luar kemampuan manusia. Dalam konteks ini, barangkali kita bisa mengatakan iya terhadap pertanyaan Bapak tadi. Seringkali orang menjadi gila karena kehilangan apa yang paling penting dalam hidupnya, yaitu pegangan hidup, fondasi hidup. Jadi dalam situasi stres, kesulitan dan lain-lain, orang tidak memiliki pegangan hidup yang stabil. Setelah semua hal yang selama ini dia rasa sebagai pegangan hidupnya, sebagai kekuatannya hilang, dia tidak memiliki yang lain lagi. Nah, beruntunglah kita sebagai orang beriman, kita memiliki pegangan hidup tertinggi, jaminan hidup tertinggi, yaitu Tuhan sendiri. Bacaan-bacaan liturgi selama pekan terakhir dalam tahun liturgi tahun ini berisi tentang akhir zaman, yang dalam pengertian kita itu kedatangan Yesus yang kedua, yang bertujuan untuk memberikan harapan, memberikan jaminan kepada orang-orang beriman bahwa Tuhan itu merupakan jaminan hidup tertinggi, bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah luntur kepada kita umatnya. Dua bacaan hari ini boleh dikatakan semacam kesimpulan dari semua sabda ini. Dalam kitab Wahyu, Yohanes dalam penglihatannya memberikan gambaran tentang situasi di mana kuasa Allah dinyatakan. Yohanes menyampaikan seruan, "Berbahagialah bagi orang yang sungguh mengikuti nubuat-nubuat ini, sungguh melaksanakan." Kebahagiaan tertinggi dengan mengikuti nubuat itu. Bacaan Injil boleh dikatakan semacam aplikasi praktis bagi para murid. Dia meminta mereka untuk menjaga diri supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan
dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerah. Nasihat ini bukan disampaikan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Herodian, tetapi kepada para murid, kepada orang-orang yang dekat dengan Yesus, untuk orang-orang yang sudah mendengarkan sabda Tuhan, sudah menyaksikan karyanya, untuk orang-orang yang boleh dikatakan sudah beriman kepada Tuhan. Di balik nasihat ini kita melihat bahwa ada kemungkinan bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil khusus oleh Tuhan, orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan bisa jatuh, bisa kehilangan orientasi hidup, bisa kehilangan tujuan tertinggi dari hidupnya, bisa menjauhkan diri dari Tuhan. Karena apa? Karena terlena, karena tertidur dalam kemabukan. Itu pertama-tama. Orang bisa kehilangan orientasi hidup. Orang bisa kehilangan pegangan hidup yang sesungguhnya karena kesuksesan, karena keberhasilan dalam hidup, karena kesenangan semu dalam hidup. Jagalah dirimu. Jangan sampai semua hal, semua kenikmatan itu justru membuat kita kehilangan hidup yang sesungguhnya. Selain kesuksesan, dalam nasihat ini kita melihat bahwa kekhawatiran atau hal-hal duniawi seringkali membelokkan arah perjalanan kita menuju Tuhan. Maka Yesus katakan, hati-hatilah dengan keinginan duniawi. Berjaga-jagalah supaya jangan sampai karena kerisauan, karena kekhawatiran, karena ketakutan akan hal-hal duniawi ini, termasuk penderitaan dan tantangan serta kesulitan, kita akhirnya kehilangan pegangan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan sendiri. Dia juga menyampaikan bagaimana sesungguhnya kita harus berjaga-jaga, yaitu dia katakan berdoa. Berdoa supaya kita kuat, supaya kita tidak jatuh dalam kesuksesan, supaya kita tidak terlena dalam kesuksesan, supaya kita juga tidak menyerah, kemudian melupakan Tuhan karena deraan penderitaan yang juga meliliti hidup kita. Berdoa di sini bukan hanya berarti membaca semua doa-doa dalam buku sampai habis, bukan hanya soal mengunjungi gua Maria ini, gua Maria itu, tetapi mulai dengan membangun relasi dengan Tuhan agar kita, pikiran, hati kita selalu terikat dengan Tuhan. Maka doa di sini pertama-tama adalah soal relasi, soal komunikasi, soal kesadaran bahwa Tuhan ada bersama kita. Dan dengan demikian juga membuat kita rendah hati untuk selalu mengarahkan hidup kita pada Tuhan, pada sabdanya. Saudara-saudara yang terkasih, nasihat Tuhan hari ini adalah juga bagi kita yang mungkin adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang tekun berdoa, tetapi di balik itu semua bukan tak mungkin bahwa kita juga bisa terlena dalam kesuksesan, dalam keberhasilan. Kita juga bisa menyerah dalam penderitaan, dalam kesulitan hidup kita. Maka bacaan hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan adalah pegangan sesungguhnya dalam hidup kita, adalah jaminan tertinggi dalam hidup kita. Dan kita ditantang untuk dari hari ke hari berjuang membangun relasi dengan Tuhan, berjuang untuk mengarahkan pikiran, segala keputusan, segala karya kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan serta. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.